Oh maaf, saya tidak paham. Tapi dia nggak pernah mengaku saya bego-bego ya. Oke, itu ya Bu ya. Terus saya pikirkan, kalau saya mau anak saya bisa sampai bercerita tentang perubahan diri yang sudah dia lakukan, kemitraan apa yang bisa saya lakukan? Oh saya ingin memitrakan anak saya dengan anak saya lainnya, antar murid. Atau saya punya guru tamu karena orang tua murid saya adalah nakes, saya undang, saya kerjasama dengan puskesmas, penyuluhan tentang nilai gizi dalam makanan, atau cara menghitung masa indeks tubuh satu pertemuan khusus. Berapa pertemuan berarti mau begini? Terserah sedalam apa yang tidak Bapak inginkan. Itu maka disebut sebagai pembelajaran mendalam. Jadi kalau berbicara udah joyful, tiba-tiba berbicara, tidak boleh bermakna tuh schooling without learning tetap terjadi. Mungkin kita dari dulu juga sudah pembelajaran mendalam untuk usai baru sampai tahap memahami. Tahap lainnya terganggu ya. Oke. Bisa dipahami? Digital ada yang bisa saya manfaatkan kalau gitu. Dalam pembelajaran sistem pencernaan itu udah bisa apa Bu? Video pembelajaran. Oke, setelah itu oke, Kahoot, kuisis untuk mengecek pemahaman anak. Boleh? Boleh. Nggak boleh jadikan sumber pengumpul nilai. Kamunya udahnya internet nanti tutup-tutupan. Ini jadi masalah. Boleh sebagai kuis untuk pura-pura happy ya. Nah, Bu, satu lagi, what's the meaning of menggembirakan? Kapan Ibu dan Bapak gembira? Selain besok atau nanti malam Mas nerima uang, gajian, sertifikasi, kapan lagi Ibu dan Bapak gembira? Selain diperhatiin sama si Raham, ternyata kesimpulannya kita akan gembira bertemu dengan anak. Harapan berjalan dengan lancar, gitu kan ya? Belajarnya lancar. Harapan itu adalah tujuan, oke? Iya. Sekarang saya mau balikin ke proses pembelajaran. Ada tidak harapan di dalam proses pembelajaran? Ada. Ada dong, apa Bu? Tujuan Maka gembira adalah saya gembira kalau anak saya mampu mencapai bisa. Makanya saya cewek. Ibu dan Bapak apa jadi tujuan kita? Karena saya ingin gembira di dalam proses ini. Udah dari Bapak nak gembira kalau Oke, makanya saya tanya Ibu dan Bapak dari tujuan kita yang pertama sudah tercapai atau belum? Kata Ibu Bapak sudah, oke tenang saya. Kita maju ke yang kedua, saya tahu tadi yang kedua nggak maksimal. Berapa saya bilang nanti maksimalkan ya di sekolah masing-masing. Itu kita harus memiliki kesadaran itu Ibu dan Bapak ya. Bagaimana murid kita mau gembira kalau kita tidak bisa menceritakan apa tujuan yang ingin dia dapat. Jadi mutlak menyampaikan tujuan pembelajaran wajib dulu, tapi tokil. Anak-anaknya setelah pembelajaran ini, peserta ini harus mampu. Ini dengan tepat dan ABCD ya. Yes, behavior condition and degree of fine. Berarti Anda adalah seorang behaviorist ya. Boleh bikin tujuan begitu? Boleh. Wajib begitu? Tidak. Sekurang-kurangnya tujuan itu berisi kompetensi dan ruang lingkup belakang. Apa itu kompetensi? Hal yang harus bisa dikuasai oleh anak didemonstrasikan. Contoh tadi paham, didemonstrasikan ke Ibu Bapak paham nggak dengan cara apa? Menceritakan apa bedanya, pola berpikir berbasis aset dan masalah. Itu cara. Terus apa lagi membuat strategi mana tuh? Itu cara yang harus bisa didemonstrasikan, kompetensi yang harus bisa didemonstrasikan. Itu Bu Pak. Apa yang harus kita bangun? Kemampuannya atau ruang lingkup materinya? Ruang lingkup. Kemampuannya atau ruang lingkup materinya? Kemampuan dong. Maka ubah dong pertanyaan kita kalau mengajar jalannya besok. Ngajar apa sih? Ngajar udah ngajar dong ya. Dan ganti dulu perkara tentangnya, maaf ya. Memang ada berubah di rumah buang air dari aku sekarang dari mulut kan begitu. Biasa jijik orangnya. Itu tidak berubah. Ibu Bapak ngajar mau pakai materi apapun, buku tahun berapapun valid.
valid. Kemampuan apa yang mau dibangun? Maka ubah pertanyaan kita, bukan besok saya mau ngajar tentang apa, tapi besok kemampuan apa ya dari anak saya yang akan saya kembangkan. Karena kalau kita bertanya kemampuan apa yang akan saya kembangkan, mutlak yang saya cari adalah strategi, bukan materi. Kurikulum materi itu nggak perlu masuk kurikulum kita mulai paruhil berbasis masa, berbasis aset. Aku tidak mau, saya mau buku oke, bisa apa tujuannya? Anak mampu memahami isi bacaan, oke deal. Macam anak bilang mampu pahami isi bacaan, anak-anak hari ini akan belajar tentang memahami isi bacaan. Yuk buka halaman 7. Baca. Besok baca, barengan. Dalam hati, macam hati, curah hati. Udah selesai? Udah. Tinggal ini yang namanya soal sejawab. Udah selesai? Udah. Satu, Rani, mau soalnya? Ketidur. Apa jawabannya? Besok, kapan? Sok tukeran. Kenapa tawa? Seperti masanya mengajar bahasa Inggris. Seperti itu. Sumpah, udah gak jadi doyan baca, berarti mau baca buku kan kemampuan membaca tidak bisa dilihat dari proses seperti itu. Yang ibu dan bapak lakukan saat itu seperti itu namanya kegiatan prabaca, bukan kegiatan membaca. Kapan ibu dan bapak baca? Setiap waktu, setiap saat. Jadi kalau saya bilang ciri bisa membaca, kalau dia mampu menemukan informasi utama atau ide pokok, itu mutlak. Dampaknya bukan hanya pada teks saat itu saja, tapi teks apapun yang saya baca dan saya menulis apa itu ide utama, ide utamanya mau diganti 1000 teks yang berbeda, anak-anak paham. Tapi selama ini kita fokus mencari teks bacaan satu untuk semua. Semuanya sudah dicampur, membaca setiap anak itu berbeda. Betul gak? Harusnya boleh. Anak-anak kita akan mencari ide pokok. Yuk, Ibu Priska punya sebuah bacaan. Kamu perhatikan, akan ada ide utama dari bacaan ini. Apa itu ide utama? Cari ide yang dijelaskan oleh halayak. Contohnya ya, nih, teks itu tidak perlu teks tertulis, teks tulisan boleh. Ibu Priska sangat baik. Dia suka memberi makanan kepada tetangganya. Setiap bertemu dengan orang lain dia tersenyum. Bahkan kalau tetangga membutuhkan bantuan, dia tidak pernah menunggu lama untuk bisa membantu. Memang Ibu Priska orangnya baik. Apa intinya? Priska. Berarti apa itu ide utama? Ide pokok. Kenapa Ibu Priska baik? Karena Ibu Priska suka memberi makanan yang menjadi ide utama. Karena memberi makanan adalah penjelasan. Baik, kamu sudah paham itu ide pokok. Yuk kita cari paragraf lain. Bunga di halaman bermekaran. Bunga mawar berwarna merah berkembang dan mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Melati di pojok sana berwarna putih merekah menyebarkan wangi semerbak. Begitupun bunga tulip, meskipun dia pucuk, rekah sederhana itu tetap mengeluarkan aroma yang enak dihirup. Apa intinya? Bunga. Saya mau kasih 1000 teks, ibu dan bapak akan tahu yang mana yang namanya ide pokok. Jadi teks apa? Kalian boleh bebas cari teks yang kalian suka. Kamu suka rombong, cari teks tentang rombong. Kamu suka apa? Otomotif, cari teks tentang otomotif. Ceritakan kepada temanmu apa ide pokoknya. Itu asesmen. Asesmen. Yes. Deal ya? Deal. Usaha tinggal 19 menit lagi. Jadi pemanfaatan teknologi digital itu adalah daya dukung. Untuk apa? Untuk membuat sebuah proses pembelajaran lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Bukan tujuan, dia membantu.
Ya, oke. Bisa nggak dibikin buat perencanaan? Bisa. Ibu dan bapak bikin perencanaan pakai apa? Canva, nggak wajib. Mau pakai aplikasi Canva, Microsoft Word, Microsoft Office, apa lagi Bu? Google Docs, Chat boleh dong ditulis, boleh nggak? Boleh. Kenapa tidak? Ya, kan daya dukung. Jadi yang nggak bisa itu ya udah. Nanti kita rekam setelahnya ya di foto digital kok. Lihat kan? Nah, kondisinya dari kegiatannya ini goyang itu pakai lengan ini di Allah. Biasanya kalau ini yang sholat tuh yang jangan kolonial. Oke, jadi namanya proses pembelajaran kita mencapai ini aja. Pembelajaran dianggap baik kalau dari tujuan pembelajaran itu ada asesmen dan langkah pembelajaran yang jelas. Jadi tujuan pembelajaran adalah mencapai tujuan. Proses pembelajaran itu mencapai tujuan. Gimana caranya? Ya, tentu kan asesmennya tadi mau saya bilang ini berarti teknik asesmen apa nih? Ya tilu tadi. Ya. Smart. Oke, smart itu mau tekniknya. Teh. Tekniknya mau apa? Presentasi boleh. Mau Tanya jawab. Boleh. Mau produk boleh. Mau tes tulis juga boleh, nggak dilarang. Walaupun makanan ini jawaban gini masih tes tulisnya kalau representatif kenapa tidak? Tapi tidak diakhiri semua dengan itu. Ya kan? Karena kita tahu pemahaman konsep itu level terendah. Survei seperti ini ya. Pemahaman tertinggi apa? Refleksi. Begitu ibu dan bapak, sama nggak dengan dulu? Sama, nggak ada perubahan. Yang berubah apa? Terkait tentang pembelajaran. Oke. Jadi kalau gitu, nah asesmen gimana nih asesmen? Fungsinya ada di tengah. Memastikan, ini namanya backward design. Jadi saya tuh nggak pernah mikir apa tujuannya, gimana langkahnya enggak. Tapi apa tujuannya? Asesmennya harus kayak gimana? Baru saya pikirin langkahnya, itu namanya backward design ya. Jadi apa itu asesmen? Bukan cara ngumpulin nilai dong, tapi mengumpulkan bukti informasi. Setelah saya lakukan proses pembelajaran, si Anima ternyata belum bisa merefleksi nilai Pancasila. Kenapa dia tidak melakukan apa yang dia buat sebelumnya? Apa yang harus kita lakukan? Kita udah tahu tuh, itu namanya remedial dengan cepat. Nggak usah dikumpulin di akhir. Gimana caranya biar anak sadar? Kasih tahu, kamu dibilang lolos kalau kamu bisa A, B, C. Di akhir kamu udah bisa yang mana aja dari A, B, C. B, U, yang A belum so, baikkan deh yuk. Sampai C belum so. Gimana caranya biar bisa? Itu asesmen. Jangan sibuk sendiri ibu dan bapak ya, kalau nggak bisa itu bukan dosa ibu dan bapak. Tapi kita berdosa kalau kita membiarkan anak tidak mencapai tujuan. Ya, oke. Jadi kayak gimana itu asesmen? Adil, objektif, edukatif. Adil. Jangan bias. Sudah lama namanya orang. Jadi nilai anak kita mah nggak ada yang berpikiran seperti itu ya. Tidak boleh. Aduh, kalau sih gimana mau di luar padahal itu mampu, jangan. Nggak boleh. Adil yang sesuai dengan porsinya. Objektif dan edukatif. Ya, ada anak kelas 1 nggak bisa baca. Mau gua jadi ketuntas begitu. Memang nggak bisa itu dijelaskan atau dicapai dengan cara lain selain membaca? Bisa. Bisa kan soal dengan cara apa? Bercerita, melakukan itu bisa kan minit. Iya. Explain itu udah jelas mampu. Jadi yang salah itu kita. Siapa bikin asesmennya dalam bentuk tertulis doang? Ya kan anak kita gitu. Saya tahu anak saya nggak bisa menulis. Kalau nulis dia nggak terstruktur. Salah saya kalau saya menguji dia terus menerus di menulis. Yang mungkin saya perlu bukan menguji dia, tapi melatih dia menulis. Iya, betul. Bukan menguji. Buat anak coba-coba. Ujian kan, tes itu ujian kan artinya tes itu ujian. Dan ujian hanya salah satu dari sekian banyak cara asesmen. So, Bu, olahraga diuji? Ujian mana? Jelaskan bagaimana teknik dribble. Memang kalau dia bisa menjelaskan teknik
dribble, yakin dia bisa dribble dengan baik? Tidak. Belum tentu. Berarti gimana cara anak menunjukkan bahwa dia mampu memainkan bola besar? Memainkan manipulasi, Ya, bukan langsung. menjelaskan. Iya kan? Iya. Iya. Berbicara dirinya nanti mempresentasikan. Terus kita bikin assessment, sebutkan cara pidato yang baik. Harus diceritakan. Memang kalau dia bisa menjelaskan cara pidato yang baik, dia yakin dari seorang orator yang hebat. Belum Tidak. tentu, kan? Ya udah, berarti gimana caranya? Sekarang saya ingin dia tentang menulis. Berarti apa? Menulis apa yang dihasilkan karya tulis. Bukan menjawab soal aku mah pengetahuan gitu ya. Oke, asesmen tadi udah tahu bedanya asesmen sumatif dan formatif. Sumatif mah diatur untuk memastikan apakah tercapai atau tidak tujuannya. Formatif untuk melihat apakah proses yang saya lakukan sudah sesuai atau belum. Gitu ya. Oke, sehingga jenis asesmen berdasarkan fungsinya ada as learning, for learning, and of learning. Sumatif adalah of learning. Bedanya apa? Gitu ya. Nah ini kalau saya terlalu dibikin, udah lama nggak akan diuji. Tapi kita mungkin ada di proses. Ada. Oke, asesmen as learning adalah proses pembelajaran. Gitu kan ya? Untuk merefleksi pembelajaran. Siapa? Murid. Tuh lihat refleksi diri murid. Gimana dong caranya asesmen as learning? Refleksi pembelajaran, self assessment, jurnal penilaian diri sendiri, menilai rekan sejawat. Jadi asesmen itu As learning. Kalau for learning untuk proses pembelajaran itu sebagai asesmen formatif yang tadi itu Yang- formatif ini for learning ya. Kalau off learning untuk memastikan di akhir tercapaian tujuan pembelajaran. Kapan dilaksanakannya? Kalau saya Di awal bicara bisa. tentang pertemuan di pertemuan ke-6 itu asesmen sumatif. Oke. Berarti bisa beda-beda dong waktunya. Bisa. Berarti boleh dong asesmen itu ngacak. Nggak perlu kan Senin matematika bahasa Indonesia, Selasa agama IPAS, Rabu apa enggak gitu kan? Enggak. Iya. Oke. Yang sederhana adalah pola pikir kita. Jangan terlalu takut. Jangan terlalu takut. Nih, tuh banyak tuh tekniknya. Jangan fokus sama yang di tengah ya. Banyak. Oke? Sip. Tuh, contohnya juga lihat. Macam-macam kan? Ini kita berbicara tentang contoh. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi apa itu asesmen? Upaya untuk pengumpulan informasi. Apa tujuannya? Memperbaiki proses pembelajaran. Oke, bukan memberi skor. Oke, sekarang kalau diimplementasikan gimana Bu? Bikin perencanaan, lakukan, nilai. Itu kan ya? Assess. Berubah nggak? Sama dari kemarin juga gitu. Jadi pembelajaran yang baik itu yang bagaimana? Kan dibikin trik ya enggak dong ya. Yang fleksibel, jelas dan sederhana. Ini saya bikin, tapi sebetulnya ini asal pusing bacanya, berarti nggak bagus. Karena tidak sederhana, tidak jelas. Ya sih ini bagus, tapi nggak mungkin dilakukan di sekolah saya mah. Berarti tidak fleksibel, nggak bagus. Jadi yang mana yang sesuai dengan kondisi murid, ibu dan bapak? Formatnya gimana? Bebas. Bebas ya? Iya. Kurang-kurangnya ada 3. Apa aja? Tujuan, langkah, dan asesmen. Mau ditambahin? Boleh. Ini buat tahapannya. Melakukan identifikasi. Gimana murid kita? Apa mata pelajaran yang mau kita ajarkan? Karakter mata pelajaran. Oke. Dimensi profil. Ini adalah rancangan pembelajaran. Bisa dipahami? Proses ini yang perlu kita lakukan ya. Pengalaman belajarnya apa? Bagaimana berkesadaran? Udah tahu ya berkesadaran itu kayak gimana ya? Jadi bagaimana kita menumbuhkan anak untuk mau belajar dengan aktif. Bermakna itu adalah mengkontekstualisasikan. Jadi Pancasila mau nggak remeng-remeng, tapi kehidupan. Betul. Jadi matematika itu apa? Bukan jargon hitung, tapi berpikir logis. Kenapa ya Iya, kita harus nyata. belajar tentang tujuan, waktu, kecepatan,
dan jarak. Jarak jam. Kenapa belajar itu gampang dan simpel biar kita bisa memprediksi waktu. Tidak. Jadi itu telat. Dibilang orang telat berarti orang Indonesia fix berhasil dengan kecepatan jarak dan waktu ya, karena tidak bisa memprediksi waktu dengan baik. Ya. Kenapa dibilang jam 7:30? Ngumpulnya. Ada mulainya jam setengah. Terus salah saya dengar dari jam 8. Tapi ada pola yang terbiasa terbaca. Kalau dibilang setengah 8, mulai jam 8. Nah itu harus diangkas dulu dan Bapak malu. Ya habit ini ya, beda habit. Betul nggak? Betul. Kita kalau itu perlu dihapus Bu. Tapi dipahami bahwa kalian adalah konsep penjumlahan berulang. Jadi kalau kita ketemu sama anak, sok 17 kali 5. Oh, 12 kali gimana? Sok 5 tambah 5 tambah 17 kali. Bisa lebih itu, berarti kamu bisa kalian. Karena konsepnya adalah penjumlahan berulang. Pembagian apa? Pengurangan berulang. Jadi apa yang harus kita pahamkan kepada anak? Hasilnya atau caranya? Cara. Iya, ya. Itu ada di mana di pengalaman belajar. Oke? Dan tentukan asesmennya. Bisa dipahami? Ya udah deh, ngomongin lagi. Manfaat digital dalam kerangka pembelajaran tadi kita sebetulnya sudah kita bahas ya. Bisa di perencanaan mau pakai platform apa membuatnya, di pelaksanaan apa yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran gitu ya. Di asesmen balik lagi bagaimana caranya. Bisa jadi media sosial itu kan platform digital ya. Iya. Jadi kan sebagai asesmen tadi si ibu Rizky bilang kita, saya suruh anak posting di Reels, TikTok atau IG, terus nanti di tag saya gitu kan ya. Saya tahu Bu, selain untuk meminimalisir memori kita, tapi juga kita memperkenalkan internet positif terhadap anak gitu ya. Oke, itu juga bagian dari asesmen, berarti performance dan produk yang dibuatnya gitu Ibu dan Bapak ya. Ini bukan format ya. Sekali lagi ini bukan format. Dan tidak ada perubahan namanya dengan PMA jadi RPM. RPM MAW gitu ya. Tapi saya buat dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Ya, balik lagi ditulisinnya cuma 3 pun tujuan mana dan sebenarnya nggak apa-apa asal itu bisa menjelaskan. Nah, gimana PMA jadulnya nggak bukan PM. Kenapa? Karena di dalamnya saya ingin mencapai kemandirian. Dengan cara ini, kalau kita bisa menjelaskan, berarti apa ya? Tapi jangan cuma jelasin, dan jangan cuma kertas, tapi dilakukan, gitu ya. Oke, baik Ibu dan Bapak, buat rancangan pembelajaran akan kita lakukan setelah Jumatan. Kita akan berkumpul lagi di sini pukul 13, tapi bukan 13 sekarang, ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Kita berkumpul lagi setelah istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.